Kemudian wasubhat salasun. Subhat itu ada 3 derajatnya. Ma tayaqona ta'rimuhu wasak fi'ali. Pertama, kita yakin itu haram tapi ragu di dalam kehalalannya. Yakin itu haram tapi ragu dalam kehalalannya. Maka hukum seperti ini hadza hukmul haram, hukumnya haram. Subhat memang, tapi kita yakin keharamannya. Kalau di dalam hatinya yakin, walaupun ragu kehalalannya, nggak boleh. Mana contohnya? Contohnya begini. Ada orang nyembelih ayam, yang nyembelih ustadz, yang nyembelih. Yakin dong halal, wong disembelih ustadz umpamanya. Kita percayalah sama ustadz itu, sama kiai itu. Kemudian dicuci, mau digoreng atau mau dimasak. Kita tahu orang itu nyucinya nggak bener, nggak beres. Ayam itu dicemplungin aja di ember, dicuci bek, yang penting bersih, digoreng, najis itu. Karena satu ember, sebab darahnya itu ada di ayam, kemudian satu ember tidak ada 2 kula, sehingga si air menjadi muntah najis. Kalau sudah muntah najis, berarti daging pun terkena najis. Nah kebanyakan begitu kan. Yakin yang nyembelih itu kiai, tapi karena nggak yakin yang nyuci itu orang yang nggak ngerti, dan kita sudah pernah tahu haram kita makannya. Kalau kita yakin, hati-hati itu. Kalau di lesen jangan lihat-lihat ke dapur, di lesen tuh seember doang, kulele cemplungi, jorok itu. Saya mendingan sebenarnya di makanan Padang, di masakan Padang, dia punya kocoran kan, apa namanya itu? Estapel ya, estapelnya itu. Nah begitu dikocorin, ikan dicuci di situ, air ngalir kan, bersih itu ikan, suci. Coba kalau di lesehan, ya mampura iki bukan tukang lesehan. Sebaskom, lele peteng di pentungan, pancing akan ning baskom, getih melulu, merah airnya, digoreng ning nas ning iki ning apa rane minyak, srung, waduh, minyak jadi najis tuh. Kemudian kita beli nasi goreng, tak nasi gorengnya minyak itu, najis pula nasi gorengnya. Maka kalau kita doanya nggak pernah diijabah, coba didelang kon. Apa kita makan yang najis? Padahal duitnya halal. Kita kerja selama ini capek, duitnya halal, beli perkara yang najis, makan ke dalam perut, dimakan di dalam perut jadi najis. Doanya tumpul akhirnya. Padahal mau doa wis nangis mewek-mewek. Ya Allah, ya Rahman, lamun kau esok lakukan duit gua, aduh ditekani penagih, ya Allah deh. Orang diijabah umpamanya karena di dalam perutnya ada perkara najis. Oh, delang-delang. Lalu pengen ki bakal cara neong kita nih doyan ning lesehan, makanya aja manjing-manjing ning dapur. Wis husnujon bae, baik sangka bae. Menawa beles ya niki merajin. Tapi lamun manjing dapur wis pening. Leles sampai baskomnya abang nih kan. Memang ya dibilas di ember yang satunya, dicelupi maning. Najis maning Gun. Nggak bisa. Tetap najis itu. Harusnya dikocorin, airnya ngalir, baru hilang najisnya. Walaupun 7 ember umpamanya. Yang pertama, ember pertama umpamanya darah melulu. Terus ember kedua dicelupin, ember ketiga dicelupin, najis semua akhirnya. Nah itulah kebodohan namanya. Saya kalau kelesian pasti nggak mau ke dapur, saya takut ngeliat. Selembulor warulah perengan pangeran baik. Karena kita ini lesehan, tapi sebenarnya enaknya di rumah makan Padang. Sebetulnya secara resik ya, bersih dan suci. Dia punya wastafel tadi. Kemudian di yang restoran gede tuh, mendingan masuk ke restoran gede. Kenapa? Demi hukumnya maksudnya, bukan kita nggak kasihan sama orang yang dagang kecil-kecilan, bukan, demi hukum. Lah, kenapa kok itu dianya aja yang salah kan, nggak ngaji. Kalau ngaji nggak begitu, dia buat estafel. Oh nggak ada tempatnya karena kita nebeng ya, gawe drum kayak anuku, kayak cuci tangan covid, ya kan bisa begitu, dimodali uang dagang jero modal, dimodalin. Cuci supaya najis hilang, dagang berkah, duitnya berkah, jadi kaya akhirnya. Lamun orang berkah ya didelang dagang emang kono orang ngeracun uang namanya itu.
Kadang-kadang kan kita meracun tuh yang mematikan saja, padahal itu tuh membuat kita masuk neraka. Makan perkara yang najis, dilarang oleh Allah, nggak boleh. Kemudian kita yakin itu halal, subhat juga nih namanya. Kita yakin itu halal. Wasaka fi takrimihi wajib subhat tarkuha minal waro. Kemudian ada keraguan dalam kehalalan, dalam keharamannya. Yakin halal, tapi ada keraguan di balik ini mah. Tadi yakin haram, tadi yakin halal ya. Kiai nyembelih ayam, yakin halalnya, kemudian ragu gitu loh. Ya dibulak-balik lah sama ini. Yakin haramnya tapi ragu kehalalannya. Haram kan yakin makin. Tapi ragu, anak keraguan bisa jadi halal ini. Contoh orang ini tukang begal, kerja enggak apa enggak. Pokoknya kalau enggak begal judi. Ngasih makanan ke kita atau ngasih rokok umpamanya. Yakin kan duit selaka mana ini pasti pegawaian kuwen. Judi kula. Kan ragu tuh, tapi kayaknya halal, bisa aja nanti dia nih dapat rezeki tadi ini bukan dari perkara judi umpamanya. Kalau diterima itu subhat namanya. Andaikan diterima dimakan benar, kalau kita memang nggak tahu itu subhat namanya. Meninggalkannya itu jauh lebih baik. Tinggalkan saja kalau subhat. Tuh, lalu bagaimana kalau kita nih umpamanya kita yakin dia penjudi kelas kakap, dia perampok, ngasih uang ke kita. Yang penting kita nggak ngelihat waktu dia ngerampok. Gitu. Apalagi kalau umpama ngasihnya 10 juta, ambil baik. Tapi lamun ngenai 5.000, mending tolak be tolak. Subhat ini subhat. Tapi ketika 5 juta, waduh eman amat. Wis yakin halal. Caranya kita nggak tahu dia pernah ngerampok apa enggak. Kalau kita masih mau, tapi jauh lebih baik kata Nabi watarkuhu waro, meninggalkannya itu lebih hati-hati, lebih baik. Ya lamun setitik tinggalkan, lamun wake lebih wake manfaat, nos bagi-bagi kakan baik. Gitu caranya. Yang penting kita nggak jelas kalau itu perkara haram. Kalau kita jelas yakin, maka jatuh kita di dalam peharaman, dosa hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Istirahat.